Bubble tea, juga dikenal sebagai boba, telah menjadi fenomena kuliner yang sangat populer pada tahun 2023. Ini tidak hanya disukai oleh remaja Indonesia, tetapi juga oleh berbagai kalangan usia. Apakah Anda termasuk salah satu penggemar minuman ini? Dan apakah Anda tahu apa yang ada di dalamnya, bagaimana cara membuatnya, atau bahkan latar belakang sejarahnya? Ini adalah pasar multimiliar dolar dengan lebih dari 100.000 toko di seluruh dunia. Terdapat festival budaya rekor dunia dan bahkan taman hiburan yang didedikasikan untuk itu. Suka atau tidak suka, bubble tea telah menggemparkan dunia, dan ini bukan sekadar tren, ini adalah budaya, pengalaman, dan bagi banyak orang, merupakan obsesi. Tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana tiba-tiba bubble tea berasal? Jawaban singkatnya hanya dengan satu pencarian di Google, bubble tea berasal dari negara kepulauan Taiwan sekitar tahun 1970-an. Pada akhir tahun 1980-an, negara ini benar-benar kecanduan minuman kenyal seperti susu. Obsesinya begitu dalam sehingga dalam satu dekade terakhir, Taiwan menghadapi kasus pengadilan yang memanas, tidak seperti sebelumnya. Dua kedai teh legendaris sedang berselisih sengit mengenai siapa yang dapat mengklaim minuman tersebut. Untuk menciptakan sensasi global dari kedai teh mereka yang sederhana, namun setelah pertarungan hukum selama satu dekade, pengadilan akhirnya memberikan putusannya. Dan sungguh mengejutkan bahwa mereka memutuskan bahwa bubble tea telah menjadi bagian dari budaya umum yang terbuka bagi siapa saja untuk membuat dan menjualnya. Ini membuat pencarian penemunya, dan saya kutip, menjadi tidak memiliki arti. Saya sangat menyukai putusan ini, karena setelah menghabiskan berminggu-minggu mempelajari sejarah makanan ini, saya setuju bahwa pertanyaan sebenarnya di sini bukanlah tentang siapa yang menjual cangkir boba pertama. Ini tentang terlebih lagi, ini adalah kisah identitas budaya, dinamika kekuatan global, dan kemenangan ekonomi. Faktanya, ketika Anda mendekonstruksi secangkir bubble tea klasik menjadi komponen intinya, mutiara tapioka yang kenyal, teh hitam yang kaya, dan susu yang lembut seperti bludru, Anda akan mendapatkan jawaban yang jauh lebih menarik dan bernuansa daripada yang pernah saya bayangkan. Penemuan bubble tea bukan hanya kebetulan semata. Ini tidak bisa dihindari. Sudah lama sejak saya mengatakannya, tapi izinkan saya menjelaskan. Mari kita mulai eksplorasi kita dengan komponen khas bubble tea, gelembungnya, disebut juga boba, yang merupakan nama Taiwan untuk mutiara tapioka besar yang secara tradisional ditambahkan ke dalam teh gelembung. Namun, makanan penutup dengan tekstur yang kenyal dan kenyal tentu tidak hanya ada di Taiwan. Bahkan makanan penutup ini merupakan makanan pokok di sebagian besar Asia, tekstur yang banyak dirayakan dan dikenal dengan nama misterius. Anda dapat menemukannya di mana saja, mulai dari Filipina hingga Vietnam dan Jepang. Dan jika berbicara tentang mutiara tapioka yang biasa Anda temukan di bubble tea, Anda dapat menelusuri garis keturunannya langsung ke mutiara sarco di Asia Tenggara. Jadi, gopro sendiri berasal dari pati pohon sagu, yang secara tradisional dicampur dengan buah-buahan atau pangsit bertepung dalam sirup atau santan. Dan seiring kemajuan teknologi, menjadi es serut. Tetapi ada sedikit kendala, yaitu pohon sagu tidak sangat mudah untuk ditanam. Sehingga ketika pada masa kolonial, makanan baru mulai tersedia di seluruh Asia, orang-orang dengan senang hati mulai mengganti sagu dengan tapioka, yang jauh lebih murah, namun secara tekstual serupa, yang juga merupakan pati yang berasal dari tanaman singkong asli Amerika Selatan. Hal ini sebenarnya masih terlihat jelas sampai hari ini, jika Anda melihat makanan penutup populer seperti halo-halo dari Filipina, cendol di Malaysia, atau es teler di Indonesia. Makanan penutup ini seringkali diperkaya dengan gelembung sagu atau tapioka, meskipun jauh lebih kecil daripada yang Anda temukan di bubble tea saat ini. Mutiara ini melakukan perjalanan ke utara ke Cina dan Taiwan melalui pedagang Hokkien. Hokkien menjadi subkelompok orang Cina untuk membuatnya tetap sederhana, dan mutiara tapioka itu dengan baik. Mereka diintegrasikan dengan sangat baik ke dalam budaya yang sudah terbiasa dengan makanan penutup seperti jeli yang terbuat dari bahan seperti tepung ketan atau tepung kacang hijau. Makanan ini juga menjadi tambahan yang digemari pada sup kedelai atau sup manis yang merupakan kategori makanan penutup di Tiongkok Selatan. Meskipun hidangan ini dapat dianggap sebagai nenek moyang yang jauh dari bubble tea, tetap saja teh telah menjadi minuman khas Tiongkok selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Tiongkok dan tetangga terdekatnya adalah satu-satunya tempat di mana teh ditanam dan diminum. Namun, yang penting dalam cerita ini adalah cara minuman ini menyebar.
Wisatawan dan pedagang Eropa pertama kali mulai jatuh cinta dengan minuman ini sekitar abad ke-15 atau ke-16, dan hanya sekitar 100 tahun kemudian minuman ini menggemparkan seluruh benua Eropa, terutama orang Inggris yang sangat tergila-gila dengan teh. Ini dengan cepat naik menjadi salah satu barang mewah terpanas bagi orang kaya dan super kaya. Dan ini hanya menyisakan satu hal yang harus dilakukan bagi kekuatan kolonial yang semakin sombong. Mereka tidak begitu tertarik untuk mengimpor teh dari Tiongkok untuk mendapatkan banyak uang lagi, dan mereka ingin membuat pulau mereka sendiri. Tempat yang tepat untuk itu adalah Pulau Ceylon, yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka. Pada saat itu merupakan salah satu koloni kerajaan Inggris yang baru ditaklukkan dan kebetulan memiliki iklim yang sempurna untuk menanam teh. Meskipun kita harus mencatat bahwa segala sesuatunya berjalan sedikit berbeda dari yang diperkirakan, sehingga mengakibatkan perbedaan besar antara budaya teh Tiongkok dan Inggris. Anda melihat, teh Tiongkok di Tiongkok ditanam untuk penduduk lokal dan bukan untuk ekspor. Atau rute pengiriman panjang yang difokuskan pada teh secara keseluruhan, daun dengan rasa halus dan karakteristik berharga seperti lokasi atau waktu panen, terutama untuk teh hijau lembut dan oolong. Teh Ceylon di sisi lain berbeda. Dibuat untuk diekspor ke daratan Inggris yang jauh. Mereka menghususkan diri pada teh hitam teroksidasi berat, yang jauh lebih tahan dalam perjalanan panjang. Mereka juga mencampurkan teh dari perkebunan yang berbeda dan memotongnya menjadi debu halus untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan dan fluktuasi serta kualitas. Hasilnya adalah teh hitam kental yang kurang halus namun bertubuh lebih penuh, yang membuat tren baru mungkin, menambahkan susu dan gula ke dalamnya. Pendekatannya tidak berasal dari Cina, seperti yang dapat Anda bayangkan, namun daya tarik teh susu kental menjadi populer di kalangan orang kaya dan berkuasa dimanapun kerajaan Inggris mencapainya. Ini akhirnya membawa kita sedikit lebih dekat ke bubble tea. Mari kita beralih ke perjalanan penting ke Hong Kong, yang secara efektif direbut oleh Inggris dari Tiongkok pada tahun 1842 sebagai koloni Inggris. Namun, koloni Inggris ini juga terpengaruh oleh teh dengan susu, meskipun ada satu peringatan besar yang perlu Anda ketahui, sebagian besar penduduk Tiongkok cenderung tidak toleran terhadap laktosa, jadi ini bukan masalah besar di sana. Sapi di Tiongkok umumnya digunakan untuk pekerjaan pertanian dan daging, dan bukan terlalu umum sebagai sumber produk susu. Pada abad ke-19, susu di Hong Kong cukup sulit didapatkan. Meskipun Inggris mendirikan beberapa peternakan susu untuk mengatasi kecanduan mereka terhadap teh susu, tanpa pendingin industri, susu segar sangat sulit untuk dijaga agar tetap aman untuk dikonsumsi selama lebih dari beberapa jam. Hal ini membuat susu menjadi barang langka dan hampir tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk Hong Kong. Namun, kemudian muncul inovasi baru yang penting, susu pasteurisasi kental. Hal ini mengubah budaya minum teh di Hong Kong secara drastis. Susu berkualitas tinggi dari Eropa atau Amerika dapat diangkut melintasi lautan dan disimpan di rak-rak di seluruh kerajaan Inggris selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan aman. Inilah yang membuat teh susu menjadi lebih terjangkau dan populer di kalangan penduduk setempat. Pasca Perang Dunia Kedua, saat populasi Hong Kong mulai meledak, teh hitam yang sangat kental, diseduh dengan filter seperti pantyhose, dimaniskan dengan gula dan diperkaya dengan banyak susu kaya, menjadi minuman energi favorit bagi banyak pekerja. Teh susu ini telah menjadi bagian dari identitas Hong Kong dan diabadikan sebagai salah satu dari 3 jenis makanan yang diakui sebagai warisan budaya oleh pemerintah setempat. Namun, mengapa kita membicarakan sejarah teh susu di Hong Kong ketika topik video ini adalah bubble tea? Tenang saja, teman-teman. Bagian misterius ini akan segera terungkap. Pada pertengahan abad ke-20, bubble tea lahir, namun bukan di Hong Kong. Sebelum kita mencapai akhir cerita ini, mari kita kembali ke Taiwan, yang selalu mempertahankan identitasnya yang agak berbeda. Salah satu pengaruh terpentingnya adalah budaya Hokkien. Ingat, saya telah menyebutkan pedagang Hokkien sebelumnya. Mereka yang memperkenalkan mutiara tapioka ke Tiongkok pada masa itu, dan tentu saja, mereka tidak akan mengabaikan Taiwan. Pulau Taiwan telah lama terkenal dengan camilan tradisional yang disebut Feng Yuan, yang terbuat dari mutiara tapioka atau tepung ubi jalar yang dicampur dengan sirup dan es air dingin. Ini adalah obat yang sempurna untuk musim panas yang panas di Taiwan, tetapi yang lebih penting lagi, camilan ini sangat murah dan terjangkau. Anda lihat, pada akhir tahun 1940-an,
Setelah Mao Zedong dan Partai Komunisnya memenangkan Perang Saudara Tiongkok, 2 juta pengungsi melarikan diri dari berbagai penjuru Tiongkok ke pulau kecil Taiwan, hampir 2 kali lipat jumlah penduduk Taiwan. Setelah pemerintahan kolonial Jepang yang berlangsung selama beberapa dekade, lalu Perang Saudara, Taiwan menjadi sebuah provinsi yang berbeda dan terus mempertahankan identitasnya yang unik. Salah satu pengaruh besar adalah budaya Hokkien, yang mungkin sudah Anda ingat. Pedagang Hokkien membawa mutiara tapioka ke Tiongkok pada masa itu, dan tentu saja mereka tidak akan mengabaikan Taiwan. Sekarang, inilah asal mula bubble tea. Tekunlah, karena rahasia busa ini akan terungkap. Bubble tea lahir jauh kemudian di Taiwan. Dan sekarang, dalam pencarian dan populasi yang tiba-tiba ini, Taiwan dihadapkan pada kenyataan yang suram, Taiwan bukanlah negara yang kaya. Tetapi mari kita cepat maju ke tahun 1980-an, di mana banyak hal telah berubah. Melalui kerja keras selama puluhan tahun, Taiwan, melawan segala rintangan, menjadi salah satu dari 4 macan Asia, yang berarti negara dengan industrialisasi pesat dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Banyak penduduk Taiwan sekarang memiliki lebih banyak uang di saku mereka, dan mereka mulai menerima tren baru, yang merupakan makanan. Ini bukan sekadar makanan untuk bertahan hidup, tetapi makanan untuk bersantai dan bersenang-senang. Kita bisa menyebutnya sebagai budaya kuliner Taiwan saat ini. Taiwan memiliki pasar malam yang saat ini menjadi ciri khas negara ini. Pasar malam tersebut berevolusi dari pedagang yang awalnya menjual sepatu bot karet dan meramal, menjadi surga makanan, obsesi sejati terhadap makanan ringan dan makanan. Inovasi mulai mengambil alih pulau ini. Namun, saat dunia kuliner Taiwan mengalami transformasi besar-besaran, sektor hiburannya masih belum cukup berkembang. Tetapi masyarakat Taiwan mulai mencari ke tetangga mereka, Hong Kong, untuk mencari pengalihan perhatian dan hiburan yang sangat mereka butuhkan. Masyarakat Taiwan dengan cepat mulai jatuh cinta dengan budaya pop Hong Kong, dengan pop kanto yang menarik dan industri film legendaris. Tentu saja, dengan pertukaran budaya ini, minat dalam minuman khas Hong Kong timbul. Anda mungkin sudah menebaknya, itu adalah teh susu. Namun, sejujurnya, teh susu bukanlah hal baru di Taiwan. Yang terinspirasi oleh kedai Jepang bernama Izakaya, dan juga teh susu Hong Kong, tren koktail susu kental dan teh yang dikocok hingga berbusa dan disajikan dalam cangkir koktail sudah ada di Taiwan sejak akhir tahun 1940-an. Tetapi minuman yang dikenal sebagai shoyao, yang berarti jabat tangan, mulai berkembang dari barang mewah yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya menjadi sebuah komoditas, berkat ledakan ekonomi Taiwan dan minat baru masyarakat terhadap minuman ini. Semakin banyak kedai teh yang mulai menawarkan shoyao susu kepada pelanggan yang penasaran. Itulah saat kita semakin mendekat ke dua kedai teh yang sedang berselisih, namun sebenarnya, itu adalah perjalanan ke Jepang, di mana es kopi menjadi marak, yang mengilhami pemilik Chun Sui Tang, salah satu dari dua kedai teh yang bersaing. Saat itu, hanya sebuah kedai teh kecil yang sedang bereksperimen dengan es teh kocok, es shoyao. Pada tahun 1980-an, Taiwan pasti telah membuat banyak orang terkagum-kagum karena versi baru ini dari teh, yang hanya pernah diminum panas sebelumnya. Mungkin itu menjadi hit, tetapi akan segera dikalahkan oleh apa yang terjadi setelahnya. Apakah Anda ingat, Fenyuan, makanan penutup es yang manis dengan mutiara tapioka yang kenyal? Ini adalah salah satu camilan yang pernah populer di Taiwan. Suatu hari, di akhir tahun 1980-an, hanya untuk bersenang-senang, Nyonya Lin, seorang karyawan rumah teh Chun Sui Tang, memutuskan untuk mengambil sisa Fenyuan dari makan siangnya dan menambahkannya ke dalam secangkir teh susu shoyao. Pada salah satu rapat staf mereka, semua orang yang hadir mencicipinya dan sepakat bahwa ini jauh lebih menarik dan lezat daripada yang pernah mereka pikirkan. Jadi, mereka memutuskan untuk menghadirkannya dalam menu, dan melihat bagaimana respon pelanggan. Saya kira 30 tahun kemudian, kita tahu bagaimana respon tersebut. Tetapi, pada saat yang sama, dan hanya beberapa kota jauhnya, seorang pria yang juga pemilik rumah teh mengklaim bahwa dia mendapat momen inspirasi. Dia memutuskan untuk mengambil mutiara tapioka yang banyak tersedia dan menambahkannya ke dalam teh hijau. Ada klaim bahwa dia telah memasukkan kreasi non-susu ini ke dalam menu teh setahun sebelum Chun Sui Tang. Ini menjadi sumber tuntutan hukum besar di Taiwan untuk mencari tahu siapa yang pertama kali menciptakan minuman ini. Sayangnya, hampir tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk memastikannya. Tidak ada tanggal tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam salah satu cerita ini. Tetapi, kawan-kawan, sekarang Anda memiliki konteks.
Ketika Anda mempertimbangkan sejarah panjang dan kaya dalam meminum teh dan menikmati makanan penutup seperti jelly, Anda akan memahami bahwa kebangkitan teh susu Hong Kong, keajaiban ekonomi, dan gelombang inovasi di Taiwan pada tahun 1980-an merupakan latar belakang yang penting untuk kelahiran bubble tea seperti yang kita kenal saat ini. Ini bukanlah tentang siapa yang pertama kali menggabungkan ketiga bahan tersebut ke dalam cangkir, tetapi tentang memahami anatomi sebuah tren dan mengapa Taiwan merupakan lahan subur bagi kemunculan dan perkembangan bubble tea. Bubble tea tidak hanya diciptakan secara tiba-tiba sebagai upaya pemasaran, penciptaannya tampaknya tak terelakkan. Saya akan mengatakan bahwa itu adalah takdir, dan itulah kisah nyata dari bubble tea.